Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya baik, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan apakah di dalam sholat kita bisa menggunakan Sayyidina ya dalam bersolawat. Biasanya kita kan solawatnya itu adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kita simak penjelasan ya, dan silahkan nanti kita mau ikut dari penjelasan Ustadz yang mana ya. Jadi marilah kita bijak dalam mengambil satu kesimpulan dari penjelasan ustadz-ustadz yang bisa kita dengarkan ceramahnya, apalagi di zaman sekarang ini mudah untuk mendengarkan tausiah dari YouTube dan medsos yang lainnya. Langsung saja kita simak penjelasannya. Di dalam sholat maupun di luar sholat, sholawat tidak ditambahkan lafaz Sayyidina. Kenapa? Karena semua perawi hadis, baik itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai, tidak ada satupun mereka yang meriwayatkan sholawat dengan tambahan Sayyidina. Kedua, menambah-nambah sabda Rasulullah melebihi daripada yang Rasulullah sampaikan, itu tidak boleh, dilarang oleh para ulama. Karena itu termasuk berdusta atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang berkata begini, kamu kok sholawat nggak pakai Sayyidina? Ketika kita jawab, yang nggak ada dalilnya. Emangnya Muhammad teman kamu apa? Enaknya aja Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak kita sama teman aja, kita harus pakai penghormatan dong. Kita jawab, kamu kalau adzan apa? Asyhadu anna Muhammad. Emang Muhammad teman kamu? Boleh nggak kita adzan asyhadu anna sayyidana Muhammad? Nggak boleh. Semua sepakat nggak boleh. Ketika ditanya kenapa, ya dalilnya begitu, nggak ada sayyidana. Ini juga sama, nggak ada. Nggak apa bedanya. Kalau dia beralasan di dalilnya nggak ada sayyidana, ya udah. Ini pun juga dalam sholawat tidak ada lafaz apa sayyidana, tidak ada tambahan. Ya udah, kita sesuai dengan apa yang ada di dalam dalil. Jadi kita nggak boleh mengucapkan sayyiduna. Kata para ulama, kalau kita berbicara sehari-hari bukan dalam sholawat, nggak masalah. Sayyiduna Muhammad SAW nggak apa-apa. Sebagaimana kita ucapkan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, nggak apa-apa. Walaupun itu bukan kebiasaan para sahabat. Para sahabat seringnya ya Rasulullah. Karena kedudukan Rasul itu Pak jauh lebih utama. Apakah dalam bacaan tahiyat saat sholat kita tidak boleh menyebut kata Sayyidina? Karena ada pendapat dari saudara kita, kalau kita menyebut Sayyidina saat sholat justru merendahkan Nabi. Mereka berpendapat kalau kita menyebut Sayyidina sholat menyamakan Nabi SAW dengan manusia biasa, bukan. Coba tengok tinggi-tinggi di atas Zamzam Tower. Apa tulisan di atas? Allahumma sholli ala Sayyidina. Zamzam Tower Makkah itu. Kalau ulama Makkah tak membolehkan, kenapa? Waktu takbir di Makkah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makkah itu. Tengok videonya ada. Nanti malam Idul Adha putar siaran Makkah, Madinah. Dengar takbir Makkah, Madinah. Gimana? Mereka bertakbir ada nyebut salawat di dalamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina. Yang ngomong Sayyidina ini bukan orang Pariaman. Yang sebut Sayyidina, Nabi bukan orang Pariaman. Ada ustaz yang ceramah gitu. Sayyidina itu yang ngomong Nabi Muhammad sendiri. Hadisnya sahih. Ana sayyidu waladi Adam. Aku kata Nabi, ambo sayyidu, sayyid, pemimpin, waladi Adam, semua anak-anak Adam ni aku pemimpinnya. Makanya kita menyebut dia Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu di luar solat. Bagaimana kalau di dalam solat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Menurut mazhab Syafi'i mustahabun, dianjurkan menyebut Sayyidina. Nah sekalian lagi juga kita ingatkan, ketika membaca salawat saat tasyahud pakai Sayyidina. Hadirin sekalian, kita tidak ingkari Sayyidina adalah gelar Rasulullah paling bergengsi. Dan beliau sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi Adam la fakhr. Saya adalah sayyid anak Adam, tidak untuk bangga-banggaan.
Cuma permasalahannya di dalam ibadah yang dasarnya tauqifi. Apa itu tauqifi? Tunggu dalil. Ada dalilnya bicara, tidak ada dalilnya stop. Pertanyaannya, ketika Rasulullah mengajarkan kepada sahabat dan sahabat diajarkan kepada tabi'in sampai kita, pernah enggak ketika Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, membaca di dalam salatnya Sayyidina? Enggak kita temukan. Contoh aja gini loh Pak, ada enggak yang berani azan nanti zuhur deh, anak tantang di Astra, asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Ayo coba nanti. Ya? Ya. Loh, Pak, kok pakai sayyidana? Ya enggak apa-apa. Ya. Ya terserah gue. Emang lo urusan apa? Kan Nabi Muhammad Sayyid. Iya, Pak. Tapi ini azan perintah Rasul. Agak sedikit cerdas kalau seandainya ada orang ditanya, Pak, kenapa azan tadi pakai Sayyidina? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena Rasul nggak mengajarkan. Sama. Kenapa salawat di tasyahud tidak boleh? Karena Rasul tidak mengajarkan. Sama. Lebih hebat lagi, tambahi, terserah saya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Masya Allah. Boleh? Padahal benar. Benar enggak? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar. Tapi konteksnya adzan adalah ibadah. Ibadah itu dasarnya tauqifi, tunggu dalil, ada dalilnya, jalankan, tidak stop. Rasulullah SAW ketika mengajarkan adzan tidak pernah mengajarkan Sayyidina dan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau ini juga dibiarin, udah kadung seperti itu, seperti salawat tasyahud. Nah, itu muncul awal daripada kebid'ahan. Baik-baik. Bila kita baca tasyahud awal, tasyahud akhir, ada kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala li Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Betul tak? Maka siapa yang membaca nama Muhammad dan Ibrahim saja, tidak menyebut Sayyidina, salatnya sudah sah. Faham? Salatnya sudah sah. Kerana dia sudah mendatangkan sekurang-kurang selawat yang sabit di dalam hadis. Okey? Siapa yang kata begitu? Ulama-ulama besar-besar. Antaranya almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bekas mufti besar negeri Mesir tahun 50-an. Dia kata barang siapa yang tidak menyebut Sayyidina ketika selawat dalam tasyahud, maka solatnya telah pun sah. Tetapi siapa yang menyebut Sayyidina, maka dia melakukan sesuatu yang afdal dan solatnya juga sah. Jadi kedua-duanya sah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, sah. Dua-dua ulama kata sah, ada masalah. Ya baik, itulah tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari beberapa ulama kita. Tinggal kita mau mengamalkan yang mana. Yang intinya adalah sebenarnya ini kita tinggal memilih, karena insya Allah para ulama kita itu orang-orang berilmu ya, apalagi sekelas Imam Mazhab Syafi'i ya, itu saya yakin ilmunya di atas rata-rata daripada ulama yang sekarang ini ya, karena pemahaman ulama terdahulu itu pasti akan lebih ya daripada ulama mungkin daripada yang sekarang ini, karena dia kan terus menerus. Bahkan cara Allah mengangkat ilmu itu bukan berarti ilmu itu diambil, bukan, tetapi dengan cara mewafatkan para ulama.
Makanya kita sebagai umat Islam ya harus mempersiapkan generasi-generasi berikutnya. Agar apa? Agar ilmu ini terus tersambung ya. Bukan berarti Allah langsung mencabut ilmu seseorang dari hatinya, bukan seperti itu, tapi langsung diambil ya, yaitu ketika kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau ulama itu meninggal dunia, dia akan membawa ilmu-ilmunya juga. Maka harus kita persiapkan. Nah, jadi para ulama kita tadi sudah menjelaskan, yang pakai sayyidina sah, silahkan. Yang tidak pakai sayyidina juga boleh, silahkan. Jadi ini jangan menyebabkan kita ya terfokus, terpecah belah, ribut gara-gara masalah sayyidina ataupun tidak. Maka oleh karena itu marilah kita beramal sesuai dengan ilmu yang kita fahami. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik sahabat sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.